Bapak Ibu sahabat inspirasi, Shalom. Saya Yakob. Sebelum kita mulai perenungan hari ini, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapak, terima kasih karena Engkau mengizinkan kami untuk mengelola dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Untuk melakukan hal itu maka kami butuh pertolongan Bapak. Engkau telah menyediakan bagi kami pertolongan dari pihak-Mu sendiri Allah Bapak, dan pertolongan dari pihak manusia, terutama pasangan hidup kami. Sekarang tolong kami untuk mengerti Tuhan, bagaimana mencari pasangan yang bisa menolong kami mengelola dunia ini lebih baik. Dan bagaimana kami sendiri bisa menjadi pasangan yang baik, yang bisa bekerja sama untuk menjadikan dunia ini tempat sesuai kehendak Allah Bapa. Bapak ajari kami melalui firman-Mu. Tolong kirimkan pada kami semua Roh Kudus Allah Bapa, supaya baik hamba maupun yang mendengarkan mengerti pesan ini sesuai kehendak Allah Bapa. Terima kasih Allah Bapa karena doa ini didengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan terima kasih. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya proses pertumbuhan manusia itu seperti apa sih? Stephen Covey menggambarkannya dengan baik sekali dalam bukunya The Seven Habits. Kita sadar sepenuhnya bahwa konsep Stephen Covey ini dia dapatkan juga dari Alkitab, karena dia adalah salah seorang ahli Alkitab. Cuman dunia mengenalnya sebagai ahli manajemen. Covey menceritakan bahwa waktu baru lahir itu manusia itu sebenarnya dependent, tergantung orang tuanya, tergantung pengasuhnya, tergantung gurunya. Dan selama dia dependent itu, tergantung itu, dia belajar untuk menjadi independent. Dia belajar untuk menjadi mandiri, maka dia sekolah, maka dia diajari ini itu, ikut kegiatan ini itu, supaya dia bisa menjadi manusia yang mandiri. Lalu setelah dia menjadi manusia mandiri, apa yang harus dia lakukan? Dia harus terus berkembang menjadi manusia yang bisa interdependent, saling bekerja sama. Jadi dia mesti bisa membangun dirinya lebih lanjut untuk bisa bekerja sama dengan orang-orang lain yang memiliki karunia lain supaya dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu, di sini suka salahnya manusia. Manusia itu memang betul bertumbuh dari tergantung, dependent, menjadi independent, menjadi mandiri. Jadi dia berproses dari mulai tergantung masa kecilnya, lalu lama-lama dia menjadi manusia yang mandiri, independent. Tetapi sampai situ manusia lupa untuk berkembang lebih lanjut menjadi manusia yang interdependent, saling tergantung. Manusia biasanya stop aja sampai pada titik dia bisa mandiri, lalu dia sibuk memperkuat kemandiriannya. Dia cari uang lebih banyak supaya hidupnya lebih bahagia. Dia tambah mobilnya, dia tambah harta kekayaannya supaya dia semakin independen. Dan dia lupa bahwa tugas utamanya adalah untuk menjadi manusia yang interdependent, saling bekerja sama. Nah, dari sini kita mengerti untuk apa kita menikah. Kita menikah itu tujuannya adalah untuk saling interdependent, saling bekerja sama untuk menjadikan dunia ini sesuai kehendak Allah Bapa. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana mendapatkan pasangan yang bisa menolong kita menjadikan dunia ini lebih baik. Raja Salomo sangat paham cerita ini, karena dia itu punya 700 istri, 300 gundik. Jadi kalau ngomongin soal namanya pasangan hidup, dia tuh sangat tahu dan lebih tahu dari siapapun. Karena nggak ada satu orang pun di dunia seperti dia, punya 1000 pasangan. Amsal 31 ayat 10 itu menampilkan pandangan Salomo soal ini. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakap, siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Alkitab Indonesia pakai kata-kata istri yang cakap atau pasangan yang cakap. Tetapi terjemahan aslinya bukan begitu. Terjemahan aslinya adalah begini. Istri yang cahil sulit didapat. Ia lebih berharga daripada permata. Jadi kalimat aslinya itu pakai kata cahil. Istri yang cahil, pasangan yang cahil, itu sulit didapatnya. Sekarang mari kita teliti kata cahil yang dipakai oleh Amsal ini. Cahil itu banyak sekali pengertiannya. Tetapi pengertian yang pertama adalah cahil itu pria yang gagah perkasa. Lucu nih. Jadi istri itu, pasangan itu harus seperti pria yang gagah perkasa.
Child itu dicemahkan dalam leksikon itu gagah perkasa 62 kali. Lalu tentara 57 kali. Amsal menyuruh kita mencari istri yang gagah perkasa seperti pria, seperti tentara, seperti pasukan pengiring, yang kuat, kesatria, tegas, baik, bertenaga, tangkas, juara. Itu semua terjemahan kata child. Jadi kalau kita cari pasangan, kita mesti lihat pasangan kita itu child nggak? Gagah perkasa nggak? Tangkas nggak? Kalau kerja tuntas nggak? Juara nggak? Bertenaga nggak? Baik nggak? Murah hati nggak? Kalau dia seperti itu, maka dia itu pasangan yang baik sekali. Tetapi kalau dia tidak seperti itu, repot sekali. Tapi Bapak Ibu, ini aneh. Mana ada sih anak muda cari pasangan langsung dapat pasangan yang child? Kan dia umurnya masih 23 tahun. Ya 23, 25 lah, paling sampai 30. Cari cewek yang child, mana ada. Umur 23 sampai 30 cari cowok yang child, mana ada. Kan mereka masih muda, belum ada pengalaman. Di usia itu mereka sedang berproses dari dependent menjadi independent. Mana ada udah langsung child, nggak ada. Amsal 31 ini juga mengakui bahwa tidak ada anak muda yang seperti itu. Maka Amsal 31 ini ditutup di ayat 30-nya dengan kata-kata berikut. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut Tuhan akan dipuji-puji. Jadi Amsal 31 ini bilang memang susah dapat orang child itu susah. Tapi kamu mesti ingat prinsipnya. Jangan cari yang molek, jangan cari yang cantik. Itu bohong dan sia-sia, nggak ada guna. Cari istri yang takut Tuhan. Jadi kalau dia takut Tuhan, pasti nanti kelak dia akan child. Tapi kalau dari muda dia tidak takut Tuhan, maka besarnya dia tidak akan child. Karena child itu cuma karakternya Roh Kudus. Jadi kalau dia takut Tuhan, maka dia akan diberi Roh Kudus oleh Allah Bapa. Kita tahu prinsip itu dari Yesaya 11, bahwa orang yang takut Tuhan itu akan diberi pengenalan akan Tuhan. Lalu setelah itu orang yang takut Tuhan itu lama-lama akan bisa mendengar suara Tuhan. Nah, setelah dia bisa mendengar nasihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, maka dia akan diberikan oleh Roh Kudus hikmat Tuhan. Dia akan mengerti maunya Tuhan. Maka apapun yang dia kerjakan pasti berhasil. Maka dialah orang yang child itu. Kalau dia punya roh Tuhan semuanya. Tapi awalnya dari takut akan Tuhan. Jadi kalau cari pasangan Bapak Ibu, kalau cari calon mantu, cari yang takut akan Tuhan. Pasti dia makin lama jadi child. Tapi kalau dari mudanya tidak takut akan Tuhan, pasti tuanya tidak mungkin child. Jadi itu prinsip pertama untuk cari pasangan. Carilah pasangan yang child. Kalau repot cari yang child, cari aja yang takut akan Tuhan. Pasti nanti dewasanya dia jadi child. Lalu ada satu lagi prinsip mencari pasangan yang dikeluarkan oleh Amsal 19 ayat 14. Amsal 19 ayat 14 bilangnya begini. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Pelan-pelan ya Bapak Ibu sekali lagi. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Alkitab Indonesia kurang pas menerjemahkan ayat ini. Karena kata yang dipakai untuk akal budi itu adalah sebenarnya katanya sakal. Sakal itu artinya bijaksana. Jadi sebenarnya kalimatnya seperti ini. Tetapi istri yang sakal, istri yang bijaksana adalah karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu kenapa ini dihubungkan dengan rumah dan harta? Waktu saya tanya Tuhan, Tuhan bilang begini. Rumah dan harta itu bisa dibeli, bisa diwariskan. Tetapi kebijaksanaan itu tidak mungkin dibeli, tidak mungkin diwariskan.
Bisa jadi bapaknya bijaksana, anaknya tolol setengah mati. Bisa jadi ibunya sangat sakal, sangat bijaksana, anaknya bebal setengah mati. Siapa buktinya? Salomo. Salomo jelas orang yang paling pandai di dunia ini, paling berhikmat di dunia ini. Tetapi tidak satupun anaknya mewarisi hal itu. Padahal 1000 pasangan loh. 1000 pasangan, kalau satu pasangan menghasilkan satu aja berarti dia punya 1000 anak. Nah, dari 1000 anak itu tidak ada satupun yang sakal seperti bapaknya. Jadi Bapak Ibu, kita mesti ingat kebijaksanaan itu adalah karunia Tuhan. Jadi kalau kita bisa mendapatkan istri atau pasangan yang bijaksana, yang sakal, itu betul-betul karunia Tuhan. Lalu sampai di sini saya nggak bisa melanjutkan perenungan ini. Saya tanya, Tuhan, ini mau disambung kemana? Lalu Tuhan bilang sama saya, coba kamu ingat-ingat silsilahnya Tuhan Yesus. Lalu saya buka Matius 1, silsilah Tuhan Yesus. Lalu saya diberitahu ada beberapa perempuan yang sakal di situ. Yang pertama adalah Tamar, lalu Rahab, lalu Rut. 3 orang itu adalah wanita sakal. Makanya mereka dimasukkan ke dalam silsilah Tuhan Yesus. Saya bacakan Matius 1 buat Bapak Ibu. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Lalu Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Nah, sampai di sini satu nama perempuan muncul. Tamar adalah perempuan Kanaan. Lalu kita lanjut. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon. Lalu Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Kita ingat, Rahab ini perempuan Yeriko, pelacur Yeriko itu. Lalu Boas memperanakan Obed dari Rut. Kita ingat lagi Rut. Rut adalah janda, perempuan berkebangsaan Moab yang ikut sama Naomi. Jadi di sini ada 3 perempuan. Pertama Tamar, orang Kanaan. Rahab, orang Yeriko. Rut, orang Moab. Ketiga perempuan ini sakal. Maka mereka dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan bilang sama saya, selidiki hidup Tamar. Waktu kamu pelajarin hidupnya Tamar, maka kamu akan mengerti yang namanya wanita sakal, wanita bijak. Bapak Ibu, mari kita teliti kehidupan Tamar. Jangan lupa ada 3 Tamar dalam Alkitab. Tamar istrinya Yehuda yang masuk silsilah Tuhan Yesus. Tamar anaknya Daud, adiknya Absalom yang diperkosa itu. Kemudian Tamar anaknya Absalom. Jadi ini yang kita omongin Tamar yang pertama. Tamar yang istrinya Yehuda. Mari kita pelajari tentang Tamar ini dari Kejadian 38. Jadi ceritanya mulainya begini. Yusuf itu udah dijual oleh kakak-kakaknya ke pedagang budak. Untung ada Ruben dan Yehuda. Ruben itu bilang sama saudara-saudaranya, jangan, Yusuf jangan dibunuh. Karena saudara-saudaranya yang lain udah pengen bunuh Yusuf. Ruben bilang, jangan dibunuh. Masukin aja dalam sumur. Yehuda bilang, jangan, kesian. Kita jual aja ke pedagang budak. Lalu kemudian Yusuf dijual ke pedagang budak. Untung ada Ruben dan Yehuda. Maka Yusuf bisa selamat dan gak jadi mati. Nah, setelah kejadian Yusuf itu dijual, kemudian Kejadian 38 melanjutkannya begini. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang Adulam yang namanya Hira. Jadi dia nebeng tinggal di wilayah Adulam dengan orang yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan bernama Shua. Ini perempuan Kanaan ya, namanya Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Menghampirinya maksudnya menidurinya, bersetubuh dengannya. Perempuan itu melahirkan Er, seorang anak laki-laki. Sesudah itu perempuan itu melahirkan lagi Onan, seorang anak laki-laki. Kemudian perempuan itu melahirkan lagi seorang anak laki-laki dan dinamai Shelah. Jadi Yehuda ini punya 3 anak laki-laki dari Shua itu. Sesudah itu Yehuda mengambil Tamar untuk menjadi istri bagi Er, anak sulungnya. Nah Bapak Ibu mesti ingat ya, di zaman kita perjanjian lama itu orang jatuh cinta pilih istri sendiri itu nggak ada. Biasanya dijodohin. Dan kita lihat kasus ini dijodohin. Sesudah itu Yehuda mengambil Tamar untuk menjadi istri bagi Er, anak sulungnya. Jadi Yehuda ini pilih cewek yang namanya Tamar untuk menjadi istri bagi anak sulungnya.
Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Bapak Ibu ingat ya, jangan khawatir kalau ketemu orang jahat. Karena orang jahat itu pasti dibunuh Tuhan. Tenang aja, tenang, pasti dibunuh Tuhan. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, adiknya Onan, hampiri istri kakakmu itu. Kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitkanlah keturunan atas nama kakakmu. Jadi memang sudah tradisi bahwa adik harus menikahi janda kakaknya kalau janda kakaknya itu tidak punya anak. Supaya nama kakaknya itu diteruskan. Itu udah tradisi waktu itu. Tetapi Onan, adiknya itu tahu bahwa bukan dia yang akan memiliki keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri, meniduri istri kakaknya itu, ia membiarkan spermanya terbuang, maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Dari kisah Onan inilah maka muncul istilah onani. Jadi Onan itu tidak pernah mau membiarkan si Tamar itu mengandung. Tetapi yang dilakukan Onan itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh Onan juga. Lalu Tamar jadi janda lagi. Dia nikah dengan anak sulung Yehuda. Suaminya mati, dibunuh Tuhan. Dia dinikahkan dengan Onan, lalu suaminya dibunuh Tuhan lagi. Lalu berkatalah Yehuda ke Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, sampai anakku yang bontot itu si Shelah menjadi besar. Tapi Yehuda berpikir dalam hatinya, jangan-jangan Shelah nanti mati juga lagi seperti kedua kakaknya itu. Jadi Yehuda tuh berpikir bahwa Tamar ini pembawa sial. Dia selalu bikin suaminya mati. Tapi lucu nih, maka pergilah Tamar itu dan tinggal di rumah ayahnya. Jadi Tamar ini nurut. Dari sini kita belajar sakalnya si Tamar, kebijaksanaan si Tamar. Orang sakal itu selalu nurut. Walaupun mereka negative thinking sama dia, Tamar tetap nurut sama Yehuda. Jadi Bapak Ibu ingat, ini sakal yang pertama. Nurut, taat, itu adalah kebijaksanaan. Lalu kita lanjutin kejadian 38 ini. Setelah beberapa lama, matilah Shua, istri Yehuda. Maka setelah berkabung, pergilah Yehuda ke Timna kepada orang yang menggunting bulu domba-dombanya. Dia pergi bersama dengan Hira, sahabatnya itu, orang Adulam itu. Maka Tamar diberitahu, bapak mertuamu sedang di jalan menuju Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Maka Tamar menanggalkan pakaian kejandaannya. Lalu ia berselubung itu kayak pakai hijab gitu ya. Lalu pergi duduk di pintu masuk yang di jalan ke Timna. Mengapa Tamar melakukan itu? Karena Tamar melihat bahwa Shelah itu telah menjadi dewasa, tetapi dirinya tidak diberikan kepada Shelah menjadi istrinya. Jadi Tamar tahu, Yehuda ini tidak akan kasih Shelah kepada aku. Di sini kita lihat karakter sakal yang kedua, karakter bijak yang kedua dari Tamar. Dia diam saja. Shelah tuh udah besar, dia tahu Shelah udah besar. Dan Shelah itu tidak diberikan pada dia juga. Tapi Tamar tidak buka mulut sama sekali. Dia diam saja, walau dia diperlakukan tidak adil oleh Yehuda. Ini adalah sakal, bijaksana. Diam saja, walau diperlakukan tak adil. Kita ingat kasus sakal ini juga ada di Tuhan Yesus. Waktu dia mau disalib, dia dituduh dan difitnah macam-macam, tetapi dia tetap diam. Itu sakal Bapak Ibu. Lalu kita lanjutin kejadian 38 ini. Ketika Yehuda melihat dia, Yehuda menyangka dia itu perempuan sundal, pelacur, karena dia menutupi mukanya. Lalu Yehuda menemui perempuan di pinggir jalan itu dan berkata, mari aku mau meniduri engkau. Yehuda tidak tahu bahwa itu adalah menantunya. Lalu Tamar bertanya pada Yehuda itu. Ingat ya, Yehuda nggak tahu dia Tamar. Apa yang akan kau berikan padaku jika engkau meniduri aku? Jawab Yehuda, aku akan mengirimkan seekor anak kambing dari kambing dombaku untukmu. Kata perempuan itu, oke, asal engkau memberi jaminan sampai engkau mengirim anak kambing itu. Lalu Yehuda bertanya, jaminan apa yang harus kuberikan padamu? Perempuan itu menjawab, cap meteraimu, kalungmu, dan tongkat yang di tanganmu itu. Lalu Yehuda memberikan semua itu kepadanya, maka Yehuda menidurinya. Maka Tamar mengandung dari ayah mertuanya. Lalu bangunlah perempuan itu, lalu pergi. Ditanggalkannya selubungnya,
lalu dikenakannya lagi pakaian kejandaan. Kita lihat lagi karakter sakal dari Tamar ini. Dia bersedia mengorbankan dirinya ditiduri oleh mertuanya sendiri. Padahal itu memalukan. Dia bisa saja mencari orang sebangsanya atau yang seumuran dia untuk menikah lagi. Dan kemudian punya anak dari orang itu untuk membuktikan bahwa dia tidak mandul. Tetapi Tamar tidak melakukan itu. Ini karakter yang sakal. Berani mengorbankan diri untuk menyambung keturunan Yehuda, keturunan atas nama suaminya. Nah, Bapak Ibu, kita belajar lagi karakter sakal dari Tamar, yaitu dia tidak materialistis, dia tidak madatan, dia tidak serakah. Tamar nggak minta macam-macam. Tamar nggak bilang, nggak mau anak kambing, saya minta emas aja 3 kilo, 4 kilo, atau 10 kambing. Dia nggak minta begitu, dia diem aja. Jadi kita belajar karakter sakal yang berikutnya. Tidak materialistis, tidak serakah. Kita lanjutin lagi Kejadian 38. Lalu Yehuda mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan Hira, sahabatnya itu, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali jaminannya dari perempuan itu. Tetapi Hira tidak dapat menemukan perempuan itu. Lalu Hira bertanya-tanya, di manakah tempat tinggal perempuan itu? Di mana sih perempuan sundal, pelacur yang tadinya nongkrong di pinggir jalan di Enaim itu? Lalu penduduk situ jawab, di sini nggak ada perempuan sundal. Lalu Hira kembali kepada Yehuda dan berkata, nggak aku jumpai dia. Dan orang-orang di tempat itu berkata, nggak ada perempuan sundal di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah jaminan itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi olok-olok orang lain. Sungguh anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Bapak Ibu, kita belajar lagi karakter sakal yang berikutnya dari Tamar. Tamar itu tidak serakah dan dia sabar menanti sampai waktunya tepat. Orang sakal, orang bijak itu tidak pernah terburu-buru. Orang sakal, orang bijak itu selalu menunggu waktu yang baik. Dia nggak pernah pengen cepet-cepet, gitu. Nggak pernah. Lalu sesudah kira-kira 3 bulan, Yehuda dikabari hal ini. Tamar, menantumu itu loh, berjinah, bahkan telah mengandung dari jinahnya itu. Lalu kata Yehuda, bawa ke sini perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, Tamar menyuruh orang ke mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang empunya barang inilah aku mengandung. Tolong periksa siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini. Bapak Ibu, sekarang kita belajar karakter sakal yang berikutnya, yaitu kata-katanya selalu halus dan sopan. Dia tidak menuduh, dia tidak marah-marah, dia tidak memaki-maki. Dia cuma minta, tolong periksa, ini punya siapa. Kata-katanya halus dan sopan. Itu adalah ciri-ciri sakal bijaksana yang berikutnya. Yehuda memeriksa barang-barang itu dan berkata, aku bersalah. Perempuan itu benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Shelah anakku. Dan kemudian Yehuda tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Lalu pada waktu perempuan itu hendak bersalin melahirkan anaknya, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Nah Bapak Ibu hati-hati nih ya, ternyata Tamar mengandung anak kembar dari Yehuda. Ini anugerah Bapak Ibu. Tamar itu tidak pernah punya anak dan mungkin dia dicap mandul sama banyak orang. Tetapi Tuhan langsung kasih 2 anak sekaligus. Ini anugerah buat Tamar. Dia bisa membuktikan saya tidak mandul. Saya langsung bisa punya 2 anak sekali melahirkan. Tuhan mengizinkan dia menebus kekalahannya selama ini. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, langsung dipegang oleh bidan, diikat dengan benang kirmizi dan berkata, inilah yang pertama kali keluar. Tapi anak itu menarik tangannya kembali, lalu keluarlah saudaranya laki-laki. Dan bidan itu berkata, waduh, alangkah hebatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Peres inilah kemudian yang jadi nenek moyang Daud. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tadi tangannya sudah terikat benang kirmizi itu. Lalu kepadanya diberi nama Zerah. Bapak Ibu, kita belajar karakter sakal yang berikutnya, yaitu yang dilakukan oleh Peres. Peres tidak mau jadi anak kedua. Peres mau jadi yang pertama
Karena dia tahu anak pertama itu haknya lebih besar dari anak kedua. Jadi kisah Peres ngotot ingin keluar ini persis seperti kisahnya Tamar, ngotot ingin punya keturunan dari Yehuda. Jadi dari sini kita belajar karakter Sakal yang berikutnya, yaitu ingin merebut berkat Tuhan. Tidak mau berkat dari manapun juga, ingin merebut berkat hak dari Tuhan itu. Peres melakukannya. Jadi sekarang kita bisa belajar 6 karakter Sakal bijaksana yang ada di kisah Tamar ini. Yang pertama, dia tetap nurut walau difitnah oleh Yehuda. Kedua, dia tetap diam walau diperlakukan tidak adil. Sialanya sudah besar tapi nggak dikasih ke dia, tapi dia tutup mulutnya. Yang ketiga, dia sabar menanti waktu yang tepat. Dia tidak terburu-buru. Yang keempat, dia tidak rakus, tidak serakah, tidak materialistis. Yang kelima, kata-katanya halus dan sopan walaupun dia dituduh berzina dan hendak dibakar. Yang keenam, berani merebut berkat Tuhan. Lalu kemudian saya bilang ke Tuhan, Tuhan saya udah tahu ada 6 karakter Sakal dalam kisah Tamar ini. Tetapi ini mesti dilanjutin kemana? Lalu Tuhan bilang sama saya, orang yang menyangkal diri itu adalah orang yang sakal. Dalam kisah Tamar itu semuanya, dia menyangkal dirinya. Dia sakal. Jadi kamu ingat Yakob, orang yang menyangkal diri itu adalah orang yang sakal. Jadi betul loh Bapak Ibu, Tamar itu tetap nurut walau difitnah. Dia menyangkal dirinya. Dia diam walau diperlakukan tidak adil oleh Yehuda. Dia menyangkal dirinya. Dia sabar menanti waktu yang tepat. Dia menyangkal dirinya. Dia tidak rakus, tidak serakah. Jelas dia menyangkal dirinya. Lalu kata-katanya halus dan sopan. Pada dia dituduh berzina dan mau dibakar. Itu menyangkal dirinya. Dan kemudian berani melawan nasibnya. Saya mau jadi orang pertama yang dapat berkat Tuhan. Itu menyangkal diri juga. Saya mengerti sekarang mengapa Tamar, Rahab, Rut, Maria dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Karena mereka berempat, semuanya orang-orang yang menyangkal diri. Mereka semua sakal. Kita lihat aja Rahab. Rahab itu orang Yeriko loh. Dan dia ngotot. Saya tidak mau ikut dewa orang Yeriko. Saya mau ikut Yahweh. Walaupun saya berisiko dibunuh oleh teman-teman sebangsa saya. Tapi saya mau ikut Yahweh. Dia menyangkal dirinya. Dia mau merebut berkat Tuhan itu. Lalu kita lihat Rut. Rut itu memilih untuk meninggalkan Moab. Padahal di Moab dia punya saudara, punya keluarga, bisa kawin lagi. Tapi dia pilih ikut Naomi. Rut menyangkal dirinya. Dia tahu dia akan susah ikut Naomi. Tapi dia tetap ikut. Karena dia mau ikut Yahweh itu. Lalu kemudian Maria ditawari oleh malaikat itu untuk menjadi ibunya Yesus. Dan Maria mau. Padahal dia tahu dia itu belum nikah. Dan apa kata orang? Apa kata Yusuf juga tunangannya. Tapi Maria bersedia mengambil risiko itu. Menyangkal dirinya. Merebut berkat Tuhan itu. Maria tidak mau berkat Tuhan itu jatuh ke tangan perempuan lain. Dia maunya ke dia. Jadi Bapak Ibu sekarang kita ngerti kata-katanya Amsal 19 ayat 14 ini. Tetapi pasangan yang sakal, yang bijak, menyangkal dirinya. Itu adalah karunia Tuhan. Jadi sekarang kita belajar bahwa orang yang takut Tuhan pasti nanti jadi cair. Orang yang sangkal diri pasti jadi sakal, jadi bijak. Nah, kalau cari pasangan, kita cari pasangan yang takut Tuhan. Karena kita tahu kalau dia terus takut Tuhan, maka satu ketika dia akan cair. Lalu yang kedua kata Amsal, kalau cari pasangan, cari pasangan yang menyangkal diri. Kalau dia sangkal diri terus, satu ketika dia akan jadi perempuan bijak. Dia akan jadi pasangan yang bijak, yang sakal. Jadi Bapak Ibu, mari kita takut Tuhan. Biar kita jadi pasangan yang cair. Mari kita sangkal diri. Biar kita jadi pasangan yang sakal, yang bijaksana. Mari kita ambil waktu setelah perenungan ini
untuk tanya Tuhan, Tuhan, saya belum sangkal diri di mana. Tuhan pasti kasih tahu. Tuhan Yesus memberkati semua orang yang takut Tuhan dan semua orang yang menyangkal diri. Amin.